Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman MGMP sekalian dimanapun berada? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam perlindungan, serta dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita semua berada. Baik, hari ini kita akan coba belajar bersama-sama bagaimana mengenal OJS 3.8 yang digunakan oleh jurnal Rampai Sumsel. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya melakukan registrasi serta mengirimkan naskah jurnal ataupun artikel yang telah teman-teman persiapkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke jurnal Rampai Sumsel dengan alamat jurnal.inmastp.kemenak.id/index.php Rampai Sumsel. Sudah masuk ke dalam websitenya jurnal Rampai Sumsel di inmastp.kemenak.id, maka ada tampilan terkini, kemudian ada menu arsip, penyerahan naskah, serta tentang kami. Nah, di tampilan terkini di Rampai Sumsel, teman-teman bisa lihat volume pertama nomor 1 tahun 2022 yang telah diterbitkan oleh jurnal Rampai Sumsel. Kemudian ada arsip. Nah, di arsip ini baru satu volume yang kita terbitkan. Mudah-mudahan nanti ada tulisan teman-teman di volume-volume berikutnya. Kemudian ada penyerahan naskah. Di sini ada peer review proses artikel penelitian ataupun naskah yang dikirimkan ke Rampai Sumsel. Pada awalnya akan ditinjau dulu oleh para editor untuk kesesuaian umum dengan fokus dan ruang lingkupnya. Kemudian jika telah dipenuhi fokus dan ruang lingkupnya, selanjutnya akan dikirim ke reviewer untuk dilakukan review. Jadi kira-kira lebih kurang 2-3 bulan prosesnya. Nah, kemudian ada peer review policy. Publikasi artikel di Rampai Sumsel bergantung kepada validitas dan koherensi ilmiah yang dinilai oleh editor ataupun reviewer kami. Dari viewer dan editor nanti akan diputuskan apakah tulisan teman-teman sekalian dapat diunggah di jurnal Rampai Sumsel dan berkontribusi penuh dalam peningkatan pendidikan di Sumsel. Oke, baik. Di sini ada fokus. Nah, di fokus ini jurnal Rampai Sumsel akan menerbitkan artikel berupa pembelajaran dan hasil belajar serta konsep dan dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian cakupan detail artikel yang diterima untuk diajukan ke Rampai Sumsel di antaranya adalah materi pendidikan Islam, kemudian pendidik dan siswa, lalu metode pembelajaran, kurikulum, politik pendidikan, kemudian filsafat pendidikan, lalu sejarah pendidikan Islam, kemudian evaluasi pendidikan, dan manajemen pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga teman-teman lihat bahwa ISSN-nya sudah terbit baik dari cetak maupun elektronik. Untuk membuktikannya, kalian bisa klik barcode yang ada di sini. Nah, akan terlihat dengan jelas bahwa jurnal Rampai Sumsel sudah terdaftar secara resmi di LIPI, di Pusat Nasional ISSN Indonesia. Oke, di sini sudah bisa terlihat. Kemudian kita kembali lagi, di sini juga sudah bisa diklik versi cetaknya. Oke, kembali lagi ke Rampai Sumsel. Nah, di author guidelines teman-teman dapat mendownload panduan penulisan artikel
dari penerbit, ada petunjuk umum, kemudian ada juga petunjuk teknis, kemudian ada juga template-nya, mulai dari judul, bagaimana membuat judul yang sesuai dengan Rampai Sumsel, kemudian ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, serta penulisan daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa lihat di template Rampai Sumsel. Nah, ini silahkan kalau mau download, teman-teman silahkan klik menu file lalu download dalam bentuk Microsoft Word. Oke, silahkan save dan teman-teman silahkan buka saja. Oke, jadi ini penting sekali untuk teman-teman simpan sebagai panduan dalam penulisan artikel yang akan dikirimkan ke Rampai Sumsel. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada author fees. Jadi kita free charge sifatnya, baik artikel submission, fast track review, kemudian artikel publication, semuanya free, gratis. Kemudian para penulis akan menerima full PDF ataupun artikel yang telah kita terbitkan. Kemudian ada fokus dan scope sama seperti tadi. Kemudian ada peer review proses, author pre-charge, kemudian di publication frequency ini silahkan kita klik. Nah, di Rampai Sumsel ini dipublish atau diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu antara Juni dan Desember setiap edisinya, dan diterbitkan juga dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kemudian untuk screening plagiarismenya, kita akan menggunakan Turnitin sebagai checkingnya, software checkingnya, dan maksimum 30% similaritas yang diperbolehkan dalam pengumpulan jurnal ini. Jadi teman-teman, maksimum 30% similaritas yang diterima dalam pengumpulan artikel jurnal ini. Nah, penting sekali teman-teman untuk memperhatikan hal ini karena ini adalah menjadi toleransi bagi kita dalam menerima dan menerbitkan artikel ini. Teman-teman juga bisa melihat dari menu Contact Us, bisa menghubungi kita jika ada pertanyaan di MGMP PAI Sumsel 2021. Kemudian bisa juga langsung menelpon Editor in Chief yaitu Pak Asep Saiful Adha, ini nomor HP-nya, ataupun bisa langsung berkomunikasi dengan saya langsung, Rosa Ramadana, di 0813 737 88896. Silahkan teman-teman WA, teman-teman hubungi jika ada hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Oke, di sini ada editorial team teman-teman. Di sini editorial team kita, editor in chief, penanggung jawabnya adalah Pak Asep Saiful Adha, kemudian saya selaku managing editor, lalu kita punya member editor Pak Zainal Abidin Fikri, Bapak Rasiman, Bapak Wasirin, Ibu Desrianti, kemudian Ibu Astrida, Pak Imam Mustaqim, Ibu Afria Liswandi, Bapak Ena Hardiaman, Ketua MGMP kita, Bapak Fajrin, relawan Jurnal Indonesia, kemudian Alia Rahmi, Ibu Alia Rahmi, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Kota Palembang. Kita juga didukung oleh administrasi Muhammad Akhfashi, Pak yang ada di Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Bapak Bagus, Bapak Al-Hadi, Bapak Almirta, Ibu Titin Andriani. Nah, kemudian untuk reviewer yang akan bertugas mereview artikel teman-teman itu ada Ibu Hamidah, Bapak Muhammad Isnaini,
kemudian Zulfia Trinopa, Muhammad Syahran Jailani, Ani Cahyadi, Pak Janawi, kemudian Bapak Muhammad Ismail Soleh, lalu Pak Syarnubi, Bu Etri Jayanti, Bapak Pandu Jati Laksono, kemudian Ibu Resti Tri Astuti. Nah, kemudian untuk mendownload template kembali, kita bisa klik menu ini. Nah, ini bisa kita lihat lagi template-nya. Ada panduan template yang bisa digunakan dalam menulis jurnal yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan download saja template-nya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi kami. Insya Allah kami akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan di artikel jurnal Rampai Sumsel.